me low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam perspektif bangsa Indonesia. Secara perjuangan bangsa Indonesia dalam menggapai cita-cita kemerdekaan berlangsung berabad-abad. Sejarah perumusan Pancasila erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki sejarah dari berbagai masa sebelum Pancasila dibentuk sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kenalkan, nama saya Ian Putri Pertama. Saya dari kelas E dengan NIM A121219199. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bangsa Indonesia pada abad ke-7 sampai abad ke-15. Yang pertama, zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini mengalami beberapa kali perpindahan, yang dulunya berpusat di Muara Takus, kemudian berpindah ke Jambi, hingga akhirnya menetap di Palembang. Perdagangan di daerah ini dilakukan dengan cara mempersatukan para pedagang dengan para pegawai kerajaan. Dalam menjalankan Kerajaan Sriwijaya ini tidak terlepas dari nilai-nilai luhur, yaitu nilai ketuhanan, nilai agama, dan nilai kebudayaan. Yang kedua, Kerajaan Maritim. Sriwijaya disebut juga Kerajaan Maritim karena kerajaan ini memiliki armada laut yang cukup kuat untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan. Karena perekonomian Kerajaan Sriwijaya sendiri itu berasal dari kegiatan pelayaran dan perdagangan. Yang ketiga yaitu Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya. Sumpah Palapa yang dahulu diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada masa ini menjadi kenyataan. Seluruh wilayah Nusantara berhasil ditaklukkan. Penjajahan Barat dan perlawanan fisik abad ke-17 sampai 20. Yang pertama, Portugis. 1. Perlawanan rakyat Maluku Raja Ba'abullah. Setelah Raja Ternate mengizinkan orang-orang Portugis mendirikan benteng di Ternate, Portugis memiliki hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Adanya perjanjian dengan Portugis ini menyebabkan para petani cengkeh di Maluku sangat tertekan karena mereka harus menjual hasil rempah-rempahnya kepada Portugis dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Itulah timbul permusuhan antara rakyat Maluku dan Portugis. Belanda. Pertama, pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman, kapal Belanda sampai di pelabuhan Banten. Pihak Belanda meminta agar Banten mendirikan sejumlah besar lada di luar kemampuan untuk membayar. Akibatnya timbul perselisihan antara pihak Belanda dan Banten. Puncak dari perselisihan tersebut, semua kapal dagang Belanda diperintahkan meninggalkan sekaligus dilarang untuk melintas. 2. Politik Definde et Impera. Yang pertama, Sulawesi Selatan, Raja Goa Hasanuddin bermusuhan dengan Raja Bone Arup Palaka pada tahun 1689. Kedua, Banten. Sultan Ageng Tirta Yasa bermusuhan dengan Sultan Haji pada tahun 1689. Nama saya Nasya Aurelia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa. Masa awal kehidupan, inti nilai kehidupan pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila. Yang pertama, nilai religi dibuktikan dengan adanya pemujaan roh. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang tercermin dalam ritual upacara dan penguburan. Yang ketiga, nilai persatuan dengan adanya kehidupan berkelompok. Yang keempat, nilai demokratis dengan adanya seorang pemimpin dalam kelompok. Yang kelima, nilai keadilan melalui sikap berbagai demi kepentingan bersama. Masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai religius sudah terlihat dari masuknya berbagai agama yang dipengaruhi oleh negara luar melalui jalur perdagangan seperti China dan India. Yang kedua, nilai kemanusiaan tercermin dari sikap sistem kasta dalam agama Hindu
dan adanya interaksi sosial. Yang ketiga, nilai persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Yang keempat, nilai demokratis nampak di pembagian kerja kerajaan. Yang kelima, nilai keadilan juga tercermin dari penguasa kerajaan pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasya, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam perspektif bangsa. Asal mula Pancasila secara budaya. Menurut Sunoto 1984 menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan mereka. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya yang pertama, sila pertama, bahwa Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Sila kedua, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Sila ketiga, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Sila keempat, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat. Dan sila kelima, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Selanjutnya, asal mula Pancasila secara formal. 1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Sidang BPUPKI yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia, termaksud Piagam Jakarta. Yang kedua, rumusan Pancasila yang ditetapkan PPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia semua belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, saya Dina Esterlin dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang peran dan fungsi Pancasila. Yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Pancasila sebagai dasar negara mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kedua, pada era sekarang, pedoman hidup bangsa melainkan sebagai pembentuk karakter bangsa dan rakyat Indonesia, sebagaimana Pancasila dibuat dengan tujuan untuk dijadikan dasar negara yang dapat membina dan membimbing bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dengan karakter dan ciri khas yang berkualitas. Fungsi Pancasila pengatur tatanan hidup bermasyarakat, alat pemersatu bangsa, pedoman bagi segala kegiatan masyarakat, jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia, dan alat untuk keamanan dan kemakmuran. Saya Reswana dari kelompok 1 akan melanjutkan pembahasan dari Dina, yaitu peran dan fungsi Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara persatuan ialah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan perwujudan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, negara berdaulatkan rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan sila keempat Pancasila. Yang keempat, negara kita bukan negara ateis, bukan juga negara teokrasi.
Negara kita menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila pertama Pancasila. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep